Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Assalamualaikum bisem Yesua Hamasiak, salam damai sejahtera untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan mendengarkan ibu-ibu dasteran ya, emak-emak yang sedang ngambek dan menyerang Ustadz Juma yang mulutnya kayak mulut perempuan ya. Kalau teman-teman perhatikan beberapa hari ya belakangan ini saya terus membahas channel Raja Debat. Raja Debat itu teman-teman sekalian pemiliknya adalah Ustadz Jumadi kalau nggak salah. Dimana ketika dia buat konten, dia itu membangun narasi yang tentu saja sangat menghujat kekristenan. Thumbnailnya juga pun teman-teman sekalian salah satu contoh ya seperti ini ya. Ya ini gitu, bayangkan kalau Tuhan dilahirkan guys. Jadi thumbnail begini jadi sangat menghujat ya menurut saya. Nah teman-teman, dalam video kali ini ya ibu-ibu dasteran ini memberikan nasihat dan sekaligus juga pertanggungjawaban dari Ustadz Juma yang mengklaim kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima sebagai nubuatan terhadap Nabi Muhammad, nabi mereka. Nah, mari kita mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dasteran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Yang harus belajar di pengajian. Oke, teman-teman sekalian itulah videonya dan tentu saja apa yang disampaikan oleh ibu ini juga saya setuju bahwa Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima itu sama sekali tidak berbicara tentang Muhammad gitu ya. Karena selama ini teman-teman sekalian selalu mereka mengklaim bahwa Alkitab itu membahas tentang Nabi Muhammad, membahas tentang nubuatan Muhammad. Hanya saja para pendeta sudah merubah-rubah ayat itu, sudah menggantikannya, dan itu lagi sudah direvisi-revisi sehingga tidak ada nama Nabi Muhammad lagi.
Padahal menurut mereka di bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu ada nama Muhammad gitu ya. Jadi teman-teman saya sangat disayangkan sekali ya, tingkat ustadz saja yang masih bodoh seperti Ustadz Juma yang mengklaim Yesaya 9 ayat yang kelima itu. Jadi ibu-ibu ini memanggil dia sebagai baby gitu ya. Bayangkan ya, setinggi ustadz itu dipanggil baby karena kesalahan fatal yang dibuatnya. Jelas teman-teman sekalian, dia tidak bisa dijadikan panutan jika mencari-cari di dalam Alkitab tentang nubuatan nabinya. Nah, mari kita bahas bersama teman-teman sekalian mengenai Yesaya pasal 9 ayat 5 ini. Ini ayat itu ditunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi gelar atau panggilan atau sebutan yang ditunjukkan ya kepada Yesus Kristus, ya Hamasyah, ya Mesias yang lahir di abad pertama. Ya, yaitu ketika Yesus Kristus lahir, itu semua yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dan kitab suci ya tergenapi gitu. Kita baca bersama-sama. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Ini yang harus diperhatikan. Penasehat ajaib. Siapa yang disebut sebagai penasihat ajaib di antara manusia, di antara para nabi? Tidak ada, teman-teman sekalian. Mereka bisa dijadikan sebagai penasihat, tapi tidak ajaib. Mereka tidak bisa mengetahui yang goib. Mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi sebenarnya ayat ini pun menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Sang Firman Allah. Ya, dikatakan di sini disebut sebagai penasihat ajaib. Yang layak menerima penasihat ajaib ini adalah Tuhan sendiri. Nah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa di sini? Yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian disebut sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Kalau orang Islam bilang Allah. Ya, Allah yang perkasa. Bayangkan teman-teman sekalian, Yesus dipanggil sebagai Allah yang perkasa gitu. Kemudian, Bapa yang kekal. Yang dipanggil Bapa itu adalah Yahweh. Tapi Yesus dipanggil Bapa. Disebut sebagai Bapa yang kekal. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada, yang akan datang. Untuk menghakimi umat manusia. Dan orang-orang yang percaya kepadanya akan dijemput dibawa ke dalam kerajaan surga. Raja damai. Ya. Kenapa dikatakan sebagai Raja damai? Raja Shalom. Ya. Ketika Yesus Kristus ya ada dalam hidup kita. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja yang bisa memberikan damai sejahtera buat umat manusia. Yesus Kristus memberikan damai sejahtera yaitu keselamatan kekal. Memberikan kemenangan demi kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi ayat ini sama sekali tidak menyebutkan Muhammad. Ya mungkin saja ya Ustadz Juma mengutip misalnya ada disinggung mungkin dia disebut sebagai Ahmad atau Mat atau mungkin Met atau apalah misalnya gitu ya. Ada sedikit lah kaitannya dengan nama Muhammad. Bolehlah ya Ustadz Juma mengklaim hal itu. Jadi seorang perempuan ini, ibu-ibu dasteran tadi, pintar teman-teman sekalian. Dia tahu bahwa di dalam Alkitab tidak ada nubuatan nabinya. Tidak pernah dituliskan nama Muhammad di dalam Alkitab. Itu sebabnya dia meminta pertanggungjawaban kepada Juma. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dia lagi di pasal sebelumnya, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya. Karena ini paralel teman-teman sekalian, ayatnya itu. Terus berkelanjutan untuk membahas tentang anak yang lahir, yaitu Yeshua HaMashiach. Yesaya 7 ayat 14 katakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel teman-teman sekalian Allah beserta kita. Dinamakan sebagai Immanuel karena Allah itu adalah Sang
Immanuel. Allah itu adalah Allah yang menyertai umatnya kapan saja, di mana saja. Tidak bisa dibatasi. Dia terus bersama-sama dengan umatnya. Itu disebut dengan Immanuel. Nah, Yesus Kristus disebut sebagai Immanuel, itu artinya dia adalah Allah. Ya, itu tergenapi dalam Matius pasalnya, ya teman-teman ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwa yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 bukan kepada Muhammad, bukan nubuatan Muhammad, tapi ini nubuatan tentang Mesias, tentang juru selamat, tentang Yesus Kristus yang adalah awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada. Sang firman Allah yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, yang telah muncul menjadi manusia. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ayat ini tidak membahas tentang Nabi Muhammad, tapi ini membahas tentang Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Jadi silakan Ustadz Juma, jangan malu ya, masa ibu-ibu dasteran ya membungkam Anda dengan pernyataan Anda sendiri. Bukan kami dari Kristen loh. Kalau kami yang Kristen ya lebih parah lagi Anda sebenarnya. Anda dipermalukan ya. Jadi mungkin niat ibu ini bagus ya, mengingatkan Anda supaya Anda jangan salah kaprah. Jangan menjadi tukang klaim lah, jangan menjadi ustadz yang hanya ngebacot aja, suara besar ya, menjelekkan dan berdialog sendiri, jawab sendiri gitu loh. Ya, jadi stop lah ya untuk menyerang iman kekristenan. Lakum dinukum waliyadi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi Ustadz Juma urus sendiri agamamu, jangan urus agama Kristen. Saya Arif Gula undur diri teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.